Haleluya. Hari ini mari kita lakukan hal yang berbeda. Mari kita sapa satu sama lain. Mari kita bilang Allah menciptakan Anda. Apakah sudah selesai? Sekarang mari kita jawab balik dan berkatalah, Kau adalah ciptaan Allah yang hebat. Amin. Dan kita memuji Dia. Haleluya. Amin. Hari ini kita masuk ke bagian ke-12 dalam pelajaran Markus dengan judul 12 dan 7. Semoga kita selesaikan kebaktiannya jam 12 lebih 7 menit. Ini adalah cerita yang kita familiar kan? Karena hanya beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu ada di Markus pasal 6. Sekarang kita ada di Markus pasal 8. Jadi, apakah saya perlu ulang khotbahnya? Itu adalah pertanyaan yang saya ajukan ke diri saya saat saya mempelajari ini. Bahkan beberapa ahli teologi mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang sama, yang diulang dan ditulis di tempat yang berbeda. Alasannya adalah karena ada sangat banyak kesamaan di sini. Jadi mari kita pikirkan tentang persamaannya. Persamaan antara memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Yang pertama, Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang telah mengikutinya untuk mendengar ajaran-ajarannya. Jadi kedua peristiwa ini diawali dengan hal yang sama, yaitu Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Lalu yang kedua, sebelum membagikan makanan, Yesus berdoa dan Yesus mengucap syukur. Yesus memberkati makanan dan Yesus menyuruh murid-murid untuk membagi-bagikannya. Yang ketiga, ia menggunakan roti dan ikan untuk memberi makan orang banyak. Jadi, makanannya sama, roti dan ikan. Dan masih ada sisa. Di kedua peristiwa ini ada sisa. Yang keempat, ia merintih dan berduka karena mereka hanya makan dan mereka terhibur dengan bagaimana Yesus memperbanyak makanan ini, tapi mereka tidak mengerti. Yang kelima, setelah kejadian itu, Yesus naik ke perahu untuk menyeberang ke seberang. Jadi sepertinya ini persamaan yang lumayan banyak. Kenapa Yesus melakukan mukjizat ini 2 kali? Kita bertanya pertanyaan ini jika kita melihat mukjizat Yesus hanya sebagai mukjizat. Seperti jika ada magician, lalu ada tukang sulap mempertunjukkan sebuah magic trick. Pasti kita bertanya, kita sudah pernah lihat ini, kenapa dia ulang lagi triknya? Jika kita tidak berhati-hati dalam berusaha untuk mengerti tujuan Yesus melakukan mukjizat ini, mungkin kita akan menanyakan hal yang sama. Kenapa Yesus melakukan ini lagi? Kita sudah lihat ini. Tapi saat Yesus melakukan hal yang mirip sebanyak 2 kali, atau Yesus mengatakan sesuatu yang sama 2 kali, pasti ada yang mau ia tekankan. Ada pesan spesial di sini. Kita tahu Markus kan yang menulis Injil ini. Dia adalah orang yang dikenal membuat cerita singkat. Dia tidak suka menyimpan informasi tambahan. Dan ini bab 6 dan bab 8 sangat-sangat dekat. Pasti ini adalah 2 insiden yang berbeda dengan pesan yang spesial. Dan ada juga beberapa
perbedaan di sini, seperti orang-orang, lokasi. Jadi ini adalah tugas kita untuk melihat dan mencoba untuk memahami apa yang Yesus ingin lakukan di sini. Di insiden memperbanyak makanan. Jadi apa perbedaannya? Perbedaan pertama adalah lokasi. Saat memberi makan 5.000 orang, itu ada di Yudea. Tapi memberi makan 4.000 orang ada di Dekapolis, yang adalah wilayah orang bukan Yahudi. Yang kedua adalah jumlah roti yang digunakan. Yang memberi makan 5.000, berapa roti yang digunakan? 5. Sedangkan yang 4.000 orang di pembacaan hari ini, 7 roti. Benar kan? Lalu selanjutnya, jumlah roti yang tersisa. Bakulnya berbeda. Setelah 5.000 orang diberi makan, ada 12 yang tersisa. Tapi setelah memberi makan 4.000 orang, ada 7 yang tersisa. Jadi ada perbedaan 12 dan 7. Dan perbedaan yang terakhir adalah jumlah orang. Berapa banyak orang yang diberi makan? Yang 5.000 itu hanya menghitung laki-laki, tapi kali ini yang 4.000 benaran 4.000. Di sini tidak dikatakan hanya menghitung laki-laki. Jadi 4.000 ini sudah semua orang. Sekarang apa yang bisa kita ambil dari persamaan dan perbedaannya? Mari kita lanjutkan. Ada sesuatu yang menarik dari passage ini, dari pembacaan ini, tapi kita harus mengerti semua pembacaan untuk bisa kita paham signifikannya. Jadi selanjutnya mari kita baca. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Jadi di sini orang Farisi datang mencari tanda. Jadi apa pikiranmu tentang hal ini? Yesus baru saja menunjukkan tanda, memberikan tanda. Apakah itu tidak cukup tandanya? Tapi mereka datang untuk berkata, apakah kamu bisa memberikan tanda dari surga? Apa yang mereka inginkan di sini? Untuk Tuhan datang dari surga dan berkata, inilah anakku Mesias. Bukankah Tuhan sudah melakukan itu saat Yesus dibaptis? Tapi karena mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak mau percaya. Bahkan sudah banyak tanda. Jadi biasanya tanda mempunyai arti dan pesan di dalamnya. Kita punya banyak tanda kan yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya lampu merah. Itu adalah sebuah tanda. Apa artinya? Jangan gerak, diam. Itu artinya diam atau berhenti. Lampu merah. Tapi apa signifikansinya? Apa pesannya? Apakah ada yang tahu? Saya dengar ini dari officer lampu jalan. Jadi ada banyak tanda di kehidupan kita. Dan Allah telah memberikan kita banyak tanda. Terlebih lagi, setiap kali Allah memberikan kita perjanjian. Jadi inilah kenapa Yesus berkata, berapa banyak lagi tanda yang kamu perlukan untuk percaya?
Kita tahu bahwa orang Farisi mereka tidak ingin percaya. Dikatakan mereka meminta tanda untuk mencobai dia, bukan untuk percaya. Dan Yesus sudah memberikan tanda-tanda dan sudah memberikan banyak perjanjian. Perjanjian yang pertama, janji tentang benih perempuan. Apa tanda yang diberikan saat perjanjian ini? Ia memberikan pakaian dari kulit. Saat Allah memberikan perjanjian ke Nuh, apa tandanya? Bahtera dan air bah dan pelangi. Padahal sudah ada bahtera, harusnya itu sudah cukup. Lalu Allah sudah memberikan pelangi sebagai tanda. Saat Allah memberikan perjanjian obor ke Abraham, perjanjian suluh ke Abraham, apa tandanya? Tungku pembakaran dan ada suluh yang menyala-nyala. Lalu selanjutnya perjanjian yang diberikan lagi ke Abraham, tandanya adalah sunat. Lalu selanjutnya perjanjian Gunung Sinai. Apa tandanya? Ada 2 loh batu. Ada kemah suci dan ada hukum persembahan. Aksi mereka dengan memberikan persembahan itu adalah lembu-lembu yang mereka persembahkan adalah tandanya. Lalu selanjutnya perjanjian yang diberikan ke Daud. Dikatakan anak yang akan datang dari kamu, di keturunanmu, ialah yang akan menjadi pelintah perjanjian. Jadi itulah tandanya. Lalu perjanjian baru saat Yesus datang, apa tandanya? Sampai sekarang dari Adam sampai Daud, saat Allah memberikan tanda ini semua menunjuk kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Yesus datang. Dan apa tandanya? Ia sendirilah tandanya. Dia dilahirkan dari perawan adalah tandanya. Semua yang dikatakan Yesus dan dilakukan Yesus itulah tanda-tanda. Dan pada akhirnya Yesus memberikan roti dan anggur sebagai tandanya. Ingat saat Yesus ditanya, apakah engkaukah yang datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Dan apa yang Yesus katakan ada di Matius pasal 11 ayat 3-5. Matius pasal 11 ayat 3-5. Yesus menjawab mereka, orang buta melihat, itu adalah tanda. Orang lumpuh berjalan, itu adalah tanda. Orang kusta menjadi tahir, itu adalah tanda. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini adalah tanda-tanda yang telah kita bisa lihat di Markus, di kitab Markus. Jadi Yesus sendiri ini adalah tanda. Dan apa yang Yesus berikan kepada semua mereka adalah tanda. Dan barusan saja ia saat memberikan makan 4.000 orang, itu juga adalah tanda. Tanda apa lagi yang mereka butuhkan untuk percaya? Mari saya tanyakan hal yang sama kepada kalian. Apakah kita masih mencari-cari tanda? Apakah kita masih tidak percaya? Yesus, bisakah engkau berikan aku tanda supaya aku bisa percaya? Jadi sampai engkau memberikan saya tanda, aku akan menjadi orang Kristen saja yang biasa-biasa. Dan semoga suatu hari tanda itu akan datang. Apakah kita menanyakan hal ini?
Jadi dikatakan di sini Yesus menghela nafas dalam-dalam. Dalam bahasa Yunani ini dikatakan anastenazo. Ini artinya mendesah, mengerang, dan menderita. Jadi di sini dikatakan Yesus berkata, "Aku tidak akan memberikan tanda lagi." Saya sudah khotbahkan tentang ini, jadi hari ini saya tidak akan bahas tentang ini. Jadi di sini Markus mengatakan bahwa Yesus berkata, "Sudah tidak ada tanda lagi untuk kalian." Mungkin kita bisa bilang harusnya Yesus lebih sabar lagi. Karena jika dia adalah Allah, bukannya dia harusnya lebih sabar dan memberikan tanda lagi? Tapi itu akan menjadi kesalahan jika kita berpikir bahwa Allah akan menunggu kita dengan tidak ada batas selama-lamanya. Karena dari seri sejarah penebusan ada akhirnya. Kejadian pasal 6 ayat 3 berkata tentang generasi yang jahat, dikatakan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia." Roma pasal 1 ayat 22-25. Saya akan bacakan hanya ayat 24. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Orang-orang ini keras kepala di hadapan Allah. Dan akan datang waktunya saat Allah berkata, "Oke, terserah kamu saja. Jika kamu tidak mau percaya." Jadi setelah diskusi ini, kita lanjut ke ayat 14. Ayat 14 dan 15. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Jadi mereka sedang menyeberang di sini. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Ini ada transisi yang langsung kan. Mereka ada di perahu dan murid-murid lupa membawa roti dan mereka hanya memiliki satu roti untuk semua orang di perahu. Jika Anda adalah Yesus, pemimpin dari grup itu, atau jika Anda adalah orang tua dari sebuah keluarga, mereka tadi sisa 7 bakul kan? Harusnya mereka bisa ambil 7 bakul itu, atau beberapa, atau cukup, tapi mereka lupa ambil dan mereka hanya punya satu untuk semua orang. Apa yang akan Anda katakan? Harus berapa kali saya harus ingatkan, kamu selalu lupa. Keluarga saya ada di sini, mungkin mereka bisa confirm kalau misalkan saya akan berkata seperti itu di keluarga saya. Tapi kenapa tiba-tiba Yesus malah berkata tentang ragi Farisi dan ragi Herodes? Apa yang Yesus katakan di sini? Kenapa tiba-tiba berkata tentang orang Farisi? Kita harus berhenti di sini dan kita harus ingatkan kepada diri kita sendiri apa yang telah kita pelajari dari Markus minggu lalu. Kuis dadakan ini. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Semua orang lihat atas bawah. Apa hayo? Apakah kita ingat perempuan Syrophoenisia? Ingatkah debat tentang apa yang bersih dan apa yang najis? Apa yang mereka lakukan di situ? Saat orang Farisi bertanya-tanya kepada Yesus tentang apa yang mereka tanyakan, dikatakan murid-muridmu tidak cuci tangan sebelum makan kan? Apa yang akan mereka lakukan? Mereka mau makan roti. Lalu perempuan Syrophoenisia, tentang apa cerita itu? Yesus yang mulai diskusinya kan?
roti itu diberikan kepada anak-anak, bukan anjing seperti Anda. Jadi tema memakan roti ini berlanjut. Dan setelah Yesus memberikan makan 4.000 orang menggunakan roti, lalu orang Farisi datang dan meminta tanda, lalu murid-murid hanya memiliki 1 roti. Jadi inilah kenapa Yesus mengambil tema ini, isu fisik dan masalah fisik, dan mengambilnya ke level dari spiritualnya. Mereka meminta tanda kan orang Farisi, dan Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi mereka. Jadi Yesus merujuk kepada ragi-ragi orang Farisi sebagai kemunafikan mereka tentang iman mereka. Jadi ragi apa yang dibicarakan di sini? Apa itu ragi? Ragi kan membuat adonan menjadi mengembang, menjadi lebih lembut dan lebih gampang untuk ditelan. Dan orang-orang Farisi ini, mereka hanya peduli tentang hal-hal fisik dan tentang hukum Taurat, dan sekarang mereka meminta tanda. Mereka berkata, kita harus baca Alkitab agar kita paham tentang Mesias yang akan datang. Dan saat Mesias datang, mereka malah meminta tanda. Mereka membuat kita mereka berkata agar lebih gampang untuk percaya, untuk paham. Jadi ragi ini memberikan efek kepada adonan roti dari dalam dan dari luar. Jadi ragi orang Farisi ini adalah dasar dari iman kita. Ragi orang Farisi ini mengubah dasar dari iman kita. Ini mempengaruhi iman kita. Mempengaruhi kita secara dari luar dan dari dalam. Dan Yesus berkata, berhati-hatilah, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Karena merekalah yang membunuh Yesus. Jadi pengaruh ini akan mempengaruhi Anda untuk pada akhirnya membunuh Yesus juga atau menolak Yesus. Ingatkah Yesus berkata kepada perempuan Syro-Fenisia bahwa roti ini untuk anak-anakku, bukan untuk anjing sepertimu. Siapa anak-anak? Anak-anak ini adalah orang Yahudi. Jadi orang Farisi ini seperti anak-anak Yesus kan, dibandingkan dengan perempuan Syro-Fenisia yang seperti anjing. Orang-orang ini, mereka sudah punya roti yang cukup. Tapi mereka malah bilang, berikan aku yang lebih baik. Berikan aku sesuatu agar yang aku bisa ikuti. Berikan aku roti yang lebih lembut. Sedangkan perempuan Syro-Fenisia berkata, berikan aku 1 remah-remah saja. Maka itu akan sudah cukup buatku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti orang Farisi yang meminta roti yang lebih lembut? Kita seringkali ingin kepastian untuk diulang dan diulang. Apakah kita sudah mempunyai kepastian bahwa Allah itu hidup di dalam hidup kita? Tapi, apakah kita selalu meminta ulang dan berkata kepada Allah, Engkau harus menunjukkan dirimu kepadaku. Saat kita penuh dengan kasih karunia, kita bisa percaya, kita bisa yakin. Kita bisa bernyanyi jaminan mulia. Tapi saat kasih karunia itu bocor dari kita meminta Allah
untuk menunjukkan tanda, kita meminta Allah untuk memberikan bukti agar kita bisa yakin dan percaya lagi. Jadi orang-orang cenderung mencari tanda-tanda untuk memadamkan api keraguan yang muncul dalam hati kita. Tetapi, tanda-tanda itu hanya sementara. Terkadang, mencari tanda-tanda itu juga bersyarat kan? Tuhan, jika engkau melakukan ini untukku dan menunjukkan ini kepadaku, maka aku akan percaya. Dan kita bilang, jika kamu tidak melakukan ini, maka aku tidak akan percaya. Tapi jika bahkan Allah memberikan kita tanda-tanda terus, apakah iman kita akan dikuatkan? Atau apakah iman kita akan hanya percaya pada hal-hal yang bisa kita lihat saja? Jika iman kita hanya bergantung pada hal-hal yang bisa dilihat, maka itu adalah iman yang tidak stabil. Itulah mengapa Yesus mengatakan generasi yang mencari tanda-tanda ini adalah generasi yang sesat atau generasi yang jahat. Mereka adalah generasi yang sesat dan jahat. Saya akan membaca Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Ini adalah seperti pengaruh dari orang Farisi yang mereka berikan kepada orang-orang. Apakah ada pengaruh seperti ini di kehidupan kita? Dan inilah kenapa Yesus menginginkan kita. Mari kita pikirkan hal ini. Mari kita pikirkan apa yang kira-kira dipikirkan oleh murid-murid. Mereka hanya khawatir dan mungkin mereka merasa bersalah karena mereka lupa mengambil rotinya dan mereka hanya punya satu dan mereka berpikir satu itu tidak cukup untuk semua orang di perahu ini, dan Yesus malah mau membicarakan ragi. Yesus tidak berhenti di sini. Mari kita lanjutkan Markus pasal 8 ayat 16 sampai 21. Maka mereka berpikir-pikir dan berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Apakah kamu bisa lihat? Mereka tetap memikirkan roti fisik. Mereka punya 7 bakul dan sekarang mereka punya 1 roti. Dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka diskusikan di sini, tidak ada roti lagi. Jadi mari kita pikirkan apa yang Anda akan rasakan jika Anda adalah Yesus. Para murid-murid masih stuck di roti fisik yang mereka harus makan. Dan Yesus terus memancing mereka kembali ke roti spiritual ini. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbicarakan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbicarakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Nah sekarang, ini adalah level yang berbeda lagi. Tadi Yesus tiba-tiba berkata tentang ragi orang Farisi. Sekarang, Yesus memarahi mereka karena mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak paham dan mereka tidak mengerti. Dan ditanya, telah degilkah hatimu? Apakah hatimu sudah keras? Ini yang dikatakan Yesus saat Yesus menenangkan ombak kan. Dan di sini dikatakan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jadi Yesus di sini ingin mereka mengingat. Ingatlah potongan-potongan roti itu. Jadi sampai sebelum saat ini saya tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi sekarang saya memikirkan kenapa Yesus membuat ekstra.
Saat ia memperbanyak rotinya, mungkin dia bisa saja buat dengan cukup. Kenapa dia buat sampai berlebih-lebih? Kan sayang kan dibuang. Dan ini membuat kita berpikir bahwa sekarang Yesus bertanya lagi tentang ini, mengingatkan kita kembali tentang ini. Apakah ternyata ada alasannya? Apakah ada signifikan di angka-angka ini juga? Dia berkata, apakah kamu masih tidak mengerti? Dan dia memberikan hint untuk kedua insiden ini, atau dua peristiwa ini. Yesus tidak mau mereka hanya memikirkan roti harafiah saja. Yesus juga ingin berkata ini kepada kita. Jangan terlalu banyak berpikir, hanya berpikir tentang hal-hal harafiah atau roti harafiah, tapi pahamilah tanda-tanda ini. Dia berkata, apakah kamu tidak melihat? Kenapa kamu khawatir kalau kamu hanya punya satu roti saja? Apa yang Yesus katakan di sini? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku adalah rotinya? Apakah aku tidak cukup? Apakah tidak cukup bahwa aku ada bersama-sama denganmu? Roti dari surga. Yesus memperbanyak roti itu dan memberi makan 5.000 orang. Apakah kamu khawatir? 12 orang dari kalian, apakah kamu khawatir aku tidak bisa memberi makan kalian? Mari kita pikirkan kekhawatiran yang kita punya pada hari ini di kehidupan kita. Mungkin kita bisa bilang, oh mungkin kamu bilang seperti itu karena kamu tidak paham masalah-masalahku. Tapi Yesus berkata, apakah aku tidak cukup untukmu? Apakah aku tidak cukup bagimu? Jadi mari kita pikirkan apa yang Yesus maksudkan dari ini. Kenapa Yesus mengingatkan mereka tentang roti yang tersisa? Kita mungkin susah untuk memahami Alkitab ini di versi bahasa Inggris. Tapi di bahasa Yunani dikatakan saat dikatakan beberapa bakul yang tersisa saat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, bahasanya sama yaitu bakul, tapi dalam bahasa Yunani digunakan dua kata yang berbeda. Jadi ada di ayat 19 dan 20. Markus 8, 19 dan ayat 19 dan 20. Di ayat 19 kan, berapa bakul? Kata yang digunakan di sini adalah kofinos di bahasa Yunani. Kofinos. Sedangkan di ayat 20, kata bakul di sini adalah spires. Kofinos tulisannya K-O-P-H-I-N-O-S dan spires tulisannya S-P-Y-R-I-S. Kofinos ini katanya hanya digunakan di peristiwa ini. Dan ini dikenal sebagai bakul yang digunakan saat perjamuan untuk menaruh roti-roti yang bersih atau makanan yang bersih. Tapi spires yang digunakan untuk memberikan makan 4.000 orang ini dapat ditemukan saat Rasul Paulus sedang melarikan diri dari kota Damaskus dan ia dibawa dalam sebuah spires yang besar. Apakah ingat tentang peristiwa ini? Bakul ini adalah spires. Jadi kofinos ini adalah bakul yang lebih kecil yang isinya adalah makanan dari persembahan.
Tapi spires ini bakul yang lebih besar. Jadi 12 bakul kecil dan 7 bakul yang lebih besar. Ukurannya tidak terlalu penting, tapi apa yang penting, Corvinus ini hanya untuk orang Yahudi. Ini adalah bakul yang digunakan untuk menampung makanan suci atau bersih dalam ritual Yahudi. Tapi spires ini adalah bakul yang umum. Ini adalah bisa ditemukan di mana saja. Semua orang menggunakan bakul ini. Jadi apa perbedaannya? Mujizat pertama terjadi di Yudea untuk orang-orang Yahudi. Dan 12 melambangkan 12 suku Israel. Orang-orang pilihan Allah. Allah memberikan roti kepada umat pilihan Allah dan menaruh rotinya di bakul yang bersih untuk orang Yahudi. Tapi pada hari ini, ia memberikan roti itu menggunakan spirus yang digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan jumlahnya ada berapa? Ada 7. Jika 12 melambangkan 12 suku Israel, 7 melambangkan 7 suku Kanaan. 12 bakul menunjukkan 12 suku Israel. 7 menunjukkan 7 suku Kanaan, dan ini berarti sudah selesai, sudah komplit. Dan Yesus memberikan remah-remah roti ke perempuan Sirofenisia. Jadi apa tujuan dari roti sisa ini? Ada tujuan untuk sisa potongan roti ini. Ini adalah untuk dibagi-bagikan kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Siapa yang harusnya membagikan ini? Para murid. Murid-murid diberikan tugas untuk membagi-bagikan roti ini, tapi mereka hanya khawatir tentang berapa roti yang mereka punya untuk mereka sendiri. Makanya Yesus berkata, "Apa kamu tidak bisa melihat?" Perempuan Sirofenisia berkata, yang dia butuhkan hanya satu remah-remah, satu remah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita punya roti sisa ini? Siapa yang harusnya membagi-bagikan roti yang Yesus tinggalkan untuk kita? Bahkan sebelum Yesus disalibkan di kayu salib, Yesus sudah berikan roti ini bukan hanya untuk kita makan. Kita selalu peduli tentang apa yang saya akan makan, berapa roti yang saya punya. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus khawatir tentang bagaimana kamu bisa membagikan roti-roti ini. Inilah kenapa aku memberikan ekstra. Inilah kenapa aku membuat ekstra untuk kalian bagi-bagikan setelah aku pergi. Saya percaya Allah Bapa kita telah meninggalkan kita banyak bakul-bakul roti. Mungkin murid-murid tidak ingat, tapi apakah kita ingat? Bukan hanya untuk orang Yahudi, aku sudah membuat 7 bakul besar untuk orang-orang non-Yahudi. Ini bukan hanya untuk gereja Sion doang, ini untuk semua orang di dunia ini. Bukan hanya untuk orang yang ada di sini, tapi untuk keluarga kita juga. Mari kita berhenti khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita bisa makan, apakah kita punya roti yang cukup. Apakah Yesus tidak cukup buat kita? Dan Yesus berkata kepada kita, sebagai murid-murid, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kau akan membagi-bagikan roti ini? Saya akan membaca satu ayat lagi.
Wahyu pasal 10 ayat 10 sampai 11. 10 dan 11. Ini saat Rasul Yohanes mendapatkan kitab kecil. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini tentang memakan roti spiritual. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ia diberikan tugas untuk pergi dan membagi-bagikan roti kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sampai ini digenapi, akhir zaman tidak akan datang. Jadi saya percaya Yesus berkata kepada murid-murid yang sangat tidak peduli, yang sangat keras kepala. Berkali-kali Yesus berikan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu tidak paham sekarang, tapi kamu akan paham saat aku pergi. Semoga gereja Sion kita bisa pergi dan berkata, Tuhan, aku ingin mengambil roti ini dan memberikannya kepada orang lain. Saat engkau memecah roti ini dan memberikannya kepada orang lain, semoga bisa ada mujizat saat seperti perempuan Sirofenisia mendapatkan mujizat anaknya disembuhkan. Saat engkau mengambil roti ini, mari kita bagikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surgawi, terima kasih atas semua berkat. Terima kasih Engkau telah memberikan roti sisa bagi kami untuk kami bagikan kepada orang lain. Bapa, tolong bantu kami agar kami bisa berhenti mencari tanda seperti orang Farisi, tapi bantu agar kami bisa percaya. Bantu kami agar kami bisa tidak hanya peduli tentang apa yang harus aku makan atau apa yang akan aku makan, tapi bantulah kami agar kami bisa sadar kami memiliki Engkau, roti sejati yang membuat roti itu yang kami punyai sekarang, dan tolong bantu kami agar kami bisa membagikan roti ini, firman hidupmu yang berharga kepada banyak orang. Dan Bapa kami berdoa setiap kali roti ini diberikan, akan ada terjadi kesembuhan, akan ada surga, pintu surga yang dibukakan, dan akan banyak orang yang akan diselamatkan dan datang kepadamu. Bapa kami berdoa, semoga Engkau bisa menjaga masing-masing dari kami, anggota Gereja Sion. Tolong Bapa, dengarkan doa mereka dan air mata mereka, dan kami percaya Engkau mencintai mereka. Tolong bantu mereka agar bisa memuliakan namamu dan bisa menang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita muliakan Allah.